Pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal, pinjol ilegal. Pinjaman online atau pinjol menjadi cara kilat mendapatkan uang di era yang serba digital saat ini. Lu main kaget. Ternyata masih banyak ya orang yang anggap pinjaman online itu solusi cepat buat semua masalah keuangan. Padahal sih yang kelihatannya cuma uang yang cair dalam waktu yang singkat. Tapi ternyata ada loh konsekuensi yang bisa ngikutin kita selama berbulan-bulan. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, keputusan kayak gini tuh seringkali dibuat cuma dalam waktu yang singkat. Jadi pertanyaannya, apa benar pinjaman online itu solusi? Atau justru awal dari masalah yang lebih besar? Jadi masalah ini tuh bukan sekedar asumsi aja. Dalam 3 bulan pertama tahun 2026 saja, Satgas Pasti menemukan dan menghentikan 900-an pinjaman online ilegal yang tersebar melalui berbagai situs dan aplikasi. Pertanyaannya, kenapa sih jumlahnya masih sebanyak itu? Dan kenapa layanan seperti ini tuh tetap menarik bagi banyak orang? Jadi sebelum membahas resikonya ini tuh, kita perlu pahami satu hal. Pinjaman online bukan selalu berarti pinjaman ilegal. Jadi di sini, OJK menggunakan istilah pindar atau pinjaman daring untuk layanan yang berizin dan diawasi. Sederhananya, layanan ini mempertemukan pihak pemberi dana dengan pihak yang meminjam dana melalui sistem elektronik. Artinya, di sini tuh teknologi buat proses pinjaman online tuh lebih cepat dibandingkan proses konvensional biasanya. Kemudahan ini sih emang bisa bantu dalam kondisi tertentu. Tapi, kemudahan kayak gini juga punya sisi lain. Ketika proses pinjam duit tuh semudah kita pesan makanan lewat aplikasi ojek online, kita tuh bisa lupa kalau kita tuh udah minjem duit dan duit itu ya tetap harus dikembalikan. Bahkan tuh jumlahnya itu terus bertumbuh loh. Pada Maret 2026 aja, total pembiayaan yang berjalan dalam industri pinjaman daring mencapai 101 T. Nilainya ini tuh meningkat 26%-an dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Angka kayak gini tuh udah nunjukin kalau pinjaman daring itu udah gak bisa dianggap remeh, karena udah jadi bagian dari kehidupan finansial masyarakat kita. Nah, tapi ada satu faktor lagi yang perlu kita bahas, yaitu mengenai judi online. Emang sih nggak semua pengguna pinjaman online itu main judi online, ataupun sebaliknya. Namun ketika seseorang gunain pinjaman online buat main judi online kayak gini tuh, wah, bisa jadi masalah yang gede banget. Kayak ketika orang lagi rungkat, terus harus ngerasa segera balikin uang yang mereka pinjam, emang sih pinjaman online itu kayak solusi instan buat mereka. Padahal satu masalah itu tuh punya potensi berkembang jadi masalah yang lebih besar. Jadi data PPATK menunjukkan bahwa hingga Oktober 2025, nilai perputaran uang judi online itu di Indonesia sebesar 155 triliun. Gila gak? Angka ini tuh nunjukin kalau judi online itu bukan masalah yang sepele lagi. Resikonya tuh bisa berdampak ke finansial kita sehari-hari sebagai penggunanya. Sekarang pertanyaannya gue rubah. Kenapa sih orang ngambil pinjaman online, tapi jawabannya gak selalu sederhana? Ada orang yang minjem emang karena kebutuhan mendesak aja. Kayak biasanya buat biaya pengobatan, biaya pendidikan, kebutuhan keluarga, ataupun buat kebutuhan sehari-hari aja. Ada juga yang minjem karena keuangannya lagi nggak stabil. Kayak contohnya penghasilan belum masuk, tapi kebutuhan tetap jalan terus. Masalah kayak gini tuh muncul pas pinjaman itu bukan jadi opsi terakhir lagi, tapi jadi shortcut buat menuhin kebutuhan sehari-hari. Kayak misalnya mau ikut beli barang yang lagi tren, mau ikutin gaya hidup lingkungan sekitar, ingin terlihat tanda kutip mampu di sosmed, atau sekedar mau ngambil utang baru untuk lunasin utang lama. Nah, situasi kayak gitu tuh seringkali disebut sebagai pola gali lubang tutup lubang. Awalnya sih kelihatan emang kayak solusi. Lama-lama kita tuh cuma mindahin masalah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Tapi masalah utama dari pinjaman online itu emang bukan sekedar dari aplikasinya aja. Masalahnya juga terletak pada keputusan seseorang buat ngambil pinjaman online tersebut. Karena survei nasional literasi dan inklusi keuangan di Indonesia pada tahun 2025 dari OJK dan BPS menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan masyarakat di Indonesia itu mencapai 80% loh.
Namun sayangnya, indeks literasi keuangan kita di Indonesia itu cuma berada di angka 66%. Jadi ada jarak nih antara akses dan pemahaman. Kita tuh semakin mudah mengakses layanan keuangan, tapi belum tentu juga kita ngerti resikonya. Emang sih rata-rata tuh di zaman digital ya sekarang, keputusan-keputusan kayak gini tuh seringkali dibuat secara terburu-buru. Kita lihat nominal cicilan per bulannya, tapi kita lupa ngitung total biaya yang harus dibayar. Kita ngelewatin bagian paling penting kayak bunga, biaya layanan, dan ada juga loh denda keterlambatan. Di sini, mari kita lihat resiko secara sederhana. Pada pinjaman daring legal untuk kebutuhan konsumtif, OJK tuh udah netepin batas maksimum manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi ini itu mencakup bunga, biaya administrasi, komisi, biaya platform, serta biaya lain yang diperbolehkan. Nah, untuk tenor sampai dengan 6 bulan, batas maksimumnya itu ada di angka 0,3%. Dan untuk tenor di atas 6 bulan, itu berada pada angka 0,2% per hari. Misalnya, kita minjem, let's say 1.500.000 lah untuk sebulan. Dengan batas maksimum yang 0,3% itu, manfaat ekonominya itu bisa mencapai 135.000 dalam 30 hari. Sekarang bayangin kalau kita telat bayar, ada denda keterlambatan yang perlu dihitung. Dalam aturan yang sama, seluruh manfaat ekonomi dan denda keterlambatan yang dikenakan kepada pengguna itu tidak boleh lebih dari 100%. Yang artinya layanan legal itu tuh tetap mempunyai batasan dan aturan. Namun, walaupun legal, bukan berarti tanpa risiko. Jadi, apalagi kalau kita minjem dari layanan yang ilegal. Pada periode Januari sampai September 2025 aja, OJK menerima hampir 14.000 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal. Dalam periode yang sama, Satgas Pasti juga mengajukan pemblokiran terhadap 2.400 nomor kontak penagih pinjaman online ilegal. Jadi, resiko pinjaman online ilegal itu bukan cuma soal bunga, ada potensi gangguan, tekanan, dan penagihan yang bermasalah. Nah, sekarang sebelum kita ngambil pinjaman, itu tuh coba kita take some time. Tanyakan beberapa hal ke diri lo sendiri. Yang pertama, apakah ini kebutuhan yang benar-benar mendesak atau cuma keinginan sesaat? Yang kedua, berapa sih total uang yang harus kita balikin? Bukan cuma biaya cicilan bulan pertamanya aja. Yang ketiga, dari mana sumber dana buat bayar cicilannya nanti? Yang keempat, gimana kalau penghasilan kita telat masuk atau ada kebutuhan darurat lain yang harus dipenuhi? Dan yang terakhir yang paling penting, layanannya legal atau enggak? Karena keputusan finansial kayak gini tuh nggak bisa kita putusin secara terburu-buru. Karena semakin cepat keputusan itu dibuat, semakin dikit waktu kita buat memahami konsekuensinya. Jadi kesimpulannya, pinjaman online emang bukan selalu musuh. Dalam kondisi tertentu, layanan yang legal dan digunakan secara bertanggung jawab juga dapat membantu kebutuhan finansial kita kok. Tapi ya, pinjaman tetap aja pinjaman. Bukan tambahan penghasilan, bukan juga uang gratis. Jadi sebelum kita gunain pinjaman, yang paling penting kita cek dulu total biaya yang harus diganti, cek legalitas, dan juga yang paling penting itu hitung juga kemampuan kita membayar. Makanya sih emang cuma beberapa menit ya, tapi konsekuensi dari keputusan yang lo buat itu bisa lo rasain jauh lebih lama.